Hai, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang risiko audit. Sebelumnya izin perkenalan dulu, saya Azira. Dan ada rekan-rekan saya yaitu Ihsan, Akmal, dan Naila. Risiko audit adalah risiko di mana auditor memberikan opini yang tidak tepat atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Karena kesalahan tersebut tidak terdeteksi selama proses audit. Tujuannya yaitu untuk menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga auditor dapat memberikan opini yang tepat. Selain itu, audit juga bertujuan menyediakan informasi yang dapat dipercaya bagi para pengguna. Laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada standar audit. Standar audit di Indonesia ditetapkan oleh institut Akuntan Publik Indonesia melalui standar audit yang menjadi pedoman bagi auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Standar ini merupakan bagian dari standar profesional akuntan publik yang mengatur pelaksanaan tugas akuntan publik secara profesional. Dengan adanya standar ini, proses audit dapat dilakukan secara konsisten dan berkualitas sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada komponen risiko audit. Yang pertama inherent risk atau risiko bawaan, yaitu risiko bawaan dari suatu akun atau transaksi yang berpotensi mengalami salah saji material salah sebelum adanya pengendalian internal. Biasanya terjadi pada transaksi yang kompleks atau membutuhkan pertimbangan tinggi. Yang kedua ada control risk atau risiko pengendalian. Risiko pengendalian merujuk pada probabilitas bahwa suatu kesalahan material yang terjadi dalam suatu akun atau transaksi tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh sistem pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga, detection risk atau risiko deteksi, yaitu risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima tidak akan mendeteksi salah saji yang bisa material secara individu atau tergabung dengan salah saji lainnya. Prosedur audit dalam mengelola risiko ada 3. Yang pertama, pengujian pengendalian atau test of controls dilakukan untuk mengevaluasi apakah sistem internal yang dibangun perusahaan seperti otorisasi transaksi dan pemisahan tugas benar-benar berfungsi secara efektif dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan. Jika pengendalian ini terbukti kuat, auditor dapat merasa lebih percaya diri terhadap data yang dihasilkan. Yang kedua, pengujian substantif atau substantive test yang merupakan pemeriksaan langsung terhadap angka-angka dan saldo dalam laporan keuangan. Hal ini mencakup prosedur analitis untuk melihat kewajaran data serta pengujian rinci transaksi guna memverifikasi bahwa angka yang dicatat didukung oleh bukti nyata. Dan yang terakhir, konfirmasi pihak ketiga. Prosedur ini melibatkan permintaan informasi langsung kepada pihak independen di luar perusahaan, seperti bank untuk konfirmasi saldo kas atau pelanggan untuk konfirmasi piutang, guna memvalidasi klaim manajemen secara objektif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi risiko audit. Yang pertama, kompleksitas bisnis menjadi faktor krusial. Semakin rumit struktur organisasi, instrumen keuangan, atau jenis transaksi yang dilakukan klien, semakin tinggi peluang terjadinya kesalahan pencatatan yang tidak disengaja. Yang kedua, pengendalian internal perusahaan lemah yang menciptakan celah bagi terjadinya kekeliruan maupun kecurangan, selain faktor sistem. Yang ketiga, tekanan manajemen juga memainkan peran besar dalam meningkatkan risiko audit, terutama ketika eksekutif berada di bawah tekanan untuk mencapai target laba tertentu yang dapat memicu manipulasi laporan keuangan. Dan yang terakhir, faktor auditor sendiri tidak dapat diabaikan. Tingkat kompetensi, pengalaman di industri terkait, serta objektivitas auditor dalam mempertahankan skeptisisme profesional sangat menentukan apakah risiko-risiko tersebut dapat teridentifikasi atau justru terlewatkan selama proses audit. Contoh studi kasus PT Garuda Indonesia. Studi kasus audit pada PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 bermula ketika perusahaan melaporkan laba bersih sekitar $809.000 setelah sebelumnya mengalami kerugian.
Kenaikan ini menimbulkan kecurigaan, dan setelah ditelusuri, diketahui ternyata laba tersebut berasal dari pengakuan pendapatan sebesar 239 juta US dollar dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Technology. Permasalahan terjadi karena pendapatan tersebut belum diterima atau masih berupa piutang jangka panjang, namun sudah diakui sebagai pendapatan tahun berjalan, sehingga tidak sesuai dengan standar akuntansi, karena pendapatan seharusnya diakui ketika sudah direalisasi atau memiliki kepastian yang tinggi untuk diterima. Dua komisaris bahkan menolak menandatangani laporan keuangan karena menganggap pengakuan pendapatan itu tidak tepat. Setelah dilakukan koreksi dan dilakukan penyesuaian dengan menghapus pengakuan pendapatan dari Mahata, ternyata kondisi keuangan Garuda Indonesia kembali menunjukkan kerugian. Laporan keuangan ini diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Dalam kasus ini, auditor dinilai belum cukup mendeteksi kesalahan yang menunjukkan risiko deteksi masih tinggi, padahal risiko inherent dan risiko pengandaian juga tinggi. Hal ini menyebabkan risiko audit secara keseluruhan menjadi tinggi dan laporan sempat dinyatakan wajar sebelum direvisi. Analisis kasus. Dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk, risiko inherent tinggi karena akun pendapatan kompleks dan bernilai besar dan melibatkan kontrak dengan PT Mahata Aero Technology yang bersifat jangka panjang sehingga rawan salah saji. Kemudian risiko pengandaian juga tinggi karena sistem pengandaian internal gagal mencegah kesalahan, terbukti dari tetap diakuinya pendapatan yang belum layak serta adanya penolakan dari komisaris yang menunjukkan lemahnya pengawasan. Risiko deteksi juga tinggi karena auditor yaitu KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan tidak berhasil mendeteksi salah saji material sejak awal yang mengindikasi prosedur audit belum memadai. Penyebab utama dari kombinasi risiko tersebut adalah kompleksitas transaksi, lemahnya pengendalian internal, serta kurang optimalnya pelaksanaan prosedur audit. Selain itu, kemungkinan adanya tekanan manajemen untuk menampilkan kinerja yang baik juga memperbesar risiko terjadinya manipulasi. Dampak dari kondisi ini cukup signifikan, yaitu laporan keuangan harus direstatement dari laba menjadi rugi, penurunannya kepercayaan investor, serta dikenakannya sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengelola risiko audit dapat menyebabkan kesalahan opini dan merusak kredibilitas laporan keuangan. Responsibility Auditor. Contoh, baik tanggung jawab auditor terhadap risiko audit, identifikasi risiko salah saji material dan memahami bisnis. Entitas menilai risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Menentukan strategi serta prosedur audit berbasis risiko, menerapkan skeptisisme profesional dalam mengevaluasi bukti audit. Menentukan materialitas dan area audit prioritas. Melakukan pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Konfirmasi piutang kepada pelanggan. Observasi stok persediaan di gudang. Pemeriksaan dokumen transaksi, penjualan, rekalkulasi perhitungan penyusutan, AZ, analytical review laporan keuangan, KYC, vouching, dan tracing transaksi. Kesimpulan, risiko audit adalah risiko auditor memberikan opini yang tidak tepat atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit terdiri dari risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Auditor harus melakukan identifikasi dan penilaian risiko. Sebelum melakukan audit, prosedur audit ditentukan berdasarkan tingkat risiko yang ditemukan. Skeptisisme profesional sangat penting untuk mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Bukti audit yang cukup dan tepat diperlukan untuk mendukung opini auditor. Pentingnya risiko audit. Membantu auditor fokus pada area berisiko tinggi. Virgin meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit. Mengurangi kemungkinan kesalahan opini audit. Meningkatkan kualitas laporan audit. 6. Memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan.